Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Muhammad. Al-faslu salaisu fi tarafin min siyaris sadiqina wa akhbarihim. Bermula pasal yang ketiga itu pada membicarakan satu sisi daripada biografi para ulama yang benar mereka itu dan beberapa berita tentang mereka itu. Berkatalah Hamdun Al-Qusar rahimahullah, barang siapa memperhatikan pada riwayat hidup para ulama sahabat, niscaya menyadari ia akan taksir nyaman dan ketinggalan nyaman daripada sekurang-kurang derajat seorang yang dari kelompok salaf. Tanya menyerta tim perhatikan sejarah hidup para sahabat, sadar dan tadhedroduh yuh tatingai medum gentet urangnya ana pernah sejarah Abu Melaka Kumbang pada orang Jumaat geraut awi geraut pak pintu tu masjid ke timur kira orang muda yang jak sekula menyahana salah nan Tengku Ismail Yaakob na gedmulih kan tentang sejarah Aceh. Habalang khutbah ka melenceng menurut pandangan agama. Abu Melaka Kumbang hai gedengali gejinga karena ku timu geduk masjid na dua boh ruangan, tak boh ruangan awal mungkin na pintu, tak boh ruangan tambahan duduk biasa kemenan wate handla urang gejinga gede gubarat sonan saya Ismail nama kawin kaya berarti Tengku Ismail Yaakobnya dekedi Abu itu biat tepat lom gawin ditnan jiho yang belum kedih dengan para sahabat. Kun Syekh Zakaria Ansari rahimahullah nyo komentar gaknya tentang Abu bahkan tadhedro tanya di tinggai karena sahabat radhiyallahu anhum memberi oleh mereka itu akan seluruh harta mereka itu dan jiwa mereka itu pada jalan Allah dan jual draw mereka itu karena Allah dan benar mereka itu pada barang yang berjanji mereka itu akan Allah di akhirnya barang yang menurut Syekh Zakaria Ansari perbedaan gedenya dengan para
sahabat. Abu Bakar tidak orang kaya, toke je katanya. Waktu itu saat bayar zakat, nyen deket yang pakai persentase 1/20 terpadu belum ya. Jaka orang kira menyo para sahabat badlul jami' ronisa seluruh harta yang zakawi yang dizakatkan cukup fakir miskin dan sunaf yang 8, sehingga mau bajai badan hanali hingga kepada uro Abu Bakar hana pakaian hana gedebit merumpak dengan Nabi gejak blit on kurma nanto blit on kurma geblit gepakai gak tibit karena rindu merumpak dengan Nabi. Nyau bina malaikat langit gepinah pakaian yang biasa gepakai mandum pakai seragam lagi Abu Bakar. Waktu ketepi Abu Bakar yang umpak ke Nabi, ikil Nabi hai, cita ngah langit deat, uban gekalan, ubena malaikat di langit mandum on kurma tu beli, yang baik dan yang baklun, dumna cepat malaikat gejak pot on kurma dan dibeli. Pak kecil, nah tepat dah. Yang pertama, yang kedua anfusahum, harta hana persentase hana per ya, juk mendum oleh jiwa. Oh, gepakat li Nabi Muprang siap. Yang baru yang menyeleweng fiat lehero tapi cepat sadar dan bertaubat. Alnya buno bak perang bak jalan Allah nyo gejual diri mereka itu karena Allah siap mentem perintah uringan hana mudun ada mati pi jid nyo yang berkenaan dengan bab yang kita nyebut sadaku fima ahadullah geputro apa yang ka pernah dijanjikan dengan Allah seperti barang yang diken oleh Allah Ta'ala minal mu'minin rijalun sadaku ma ahadullah alaih. Di antara orang beriman ada mereka yang geputruk oleh mereka itu apa saja yang berjanji mereka itu akan Allah di atasnya barang. Yang kajit tingkat sahabat karena terhadap Nabi sering turun wahyu di bawah sahabat tabi'in wa tabi'un ba'dahum dan para ulama tabi'in sesudah mereka itu sahabat bersungguh mereka itu jiwa mereka itu pada mencari ilmu. Orang yang gebet yang namanya tabi'in sebagian besar berguru kepada sahabat dan bersungguh pada segala amalan lihna ilmiah beramal dan berpaling daripada mata benda dunia ya, berilmu beramal hana gepetitat dunia. Maka barang siapa yang memperdalam tinjauan pada riwayat hidup mereka itu tabi'in, kemudian mengukur dirinya sendiri dengan hal mereka itu, mana wadana geceng nyokang kendai ceng buah botala tawid tak banding tidak memperdapat ianya seseorang akan dirinya
di sisi 1/10 barang yang memperbuat oleh mereka itu tabi'in akannya barang. 1/10 mana kekuatan ilmu dan amal kitanya. Menyebut demikian oleh Syekh Zakaria Ansari dalam syarahnya Syekh hadis Sabuh Risalah Kusyai Riyah tamangat menandakan Kusyai tamangat Kusyai, dan diterimakan daripada Anas radhiyallahu an berkata, ya Qaidlah paman lun deh paman Anas ibnun Nadri radhiyallahu an dari peperangan Badar. Anasnya kekalan-kalan apa ke dalam peperangan Badar. Hana. Maka berkata ianya Anas, hai Rasulullah, Raib lun daripada awai-awai peperangan yang drone jak ngoprang akan kafir musyrik. Peperangan yang pertama terjadi dalam Islam adalah peperangan Badar. Merumpak dengan Nabi gak kui ya julun. Wate pun orangnya hana hadir. Puan lian la la inilah demi Allah berhadir ianya Allah akalun akan peperangan orang-orang musyrik. Sungguh gekalan ianya Allah apa yang akan lun perbuat. Berjanji dengan Allah bit menyona peperangan dengan kafir musyrik lun beri saksi Allah lun akan hadir dan Allah akan gekalan apa yang akan lun kerjakan. Maka manakala adalah Ghura Uhud, ini perang yang kedua dalam Islam. Lalulah oleh orang-orang Islam hana mati. Pertama nak kejadian kan berbalik kelompok orang-orang munafik tujuh di bawah pimpinan Abdullah Ubay kengkau berkurang. Alanya pemanah yang ditempatkan di atas bukit tukang panah saat kafe ka dalu getren getake hana merumpak kanimah yang dia rebut tu ada kanimah bate sisa daripada kafe yang galom terbunuh ikalan tukang panah hanale diserang dari likut yang penyebab dalu. Anasnya faqala banggakan orang Islam kata lu gekun Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah lun laki maaf kepada ron daripada barang yang dikerja oleh mereka itu, yakni sahabat-sahabat agaknya kalau anak mati lagi amanah Nabi benar salah na kalimat hanggebi minah tukang panahnya bak ujung ke Nabi sawaun kusirna am kusirna kalah menangkah baik kawih itu yang ke sebab lalu fikir ente hana merumpak sapu kanimah yang getren dipikirkan selesai peperangan diserang tu rak ikut nyo Anas gelake miah gelake maah ba Allah tentang kesalahan sahabat agaknya
wa abra'u ilaika, dan lum pelepah dro be mendalih kelun daripada barang yang dikerja oleh mereka itu, yakni orang-orang musyrik. Ke sahabat gelake maah ke bud urung musyrik kabeh dipoh sahabat dum pi ge lake izin ba Allah untuk lawan summa taqaddama, kemudian kita jauh juga, maka gehadapi akan Anas oleh Sa'd bin Mu'adz, merumpak dengan Sa'd kun Anas, hai Sa'd bin Mu'adz, al jannah wa rabbil Ka'bah, syurga dan demi po Ka'bah, bahwa sungguh ulun berdapat baunya surga dari bawah bukit Uhud, yang tu nekat kagecumbe surga. Kemudian berlalu ia, maka memerang ia akan kaum sehingga dibunuhkan akannya. Dupetro lagi janji uroji bab perang Badar hana hadir dekedina peperangan uke, hadir dan siap untuk berjuang ka syahid. Kun Anas nyo Anas pun dua buah Anas no Anas pun, maka kami perdapat dengannya Anas yang ka syahid bacut kurang pu bacut lebih bacut kurang dari di kurang pelu bid'annya antara leher sampai 7 leher sampai di kurang anak gak tinggal oleh di kurang, berarti 80 di kurang, ada kala kurang lom barang di antara pukulan dengan pedang ataupun tusukan dengan lembing ataupun lemparan dengan panah. Macam na terwati pedang na lembing na anak panah pina, anak panah kena anak panah bulat. Dan kami perdapat akannya Anas sungguh telah dibunuhkan, dan dipegang contoh dengannya oleh orang-orang musyrik dihara yang kan KKI tajuk ulang kena nak kupegang lagi nyala ya, harah punya harah kata ni siapa tak tengok lagi. Maka tidak mengenal akan Anas oleh seseorang kecuali saudara perempuannya dan puan anak perempuan nyandu hancur tubuh ahikalla leuru hana sadurili, kecuali nyana hadir watenya alih wate gepo rumah ada pun yang ada yang inang atau dan anak-anak inang. Kun Anas lam Anas pun yang adalah kami lihat akan ini ayat turun ia padanya Anas dan orang-orang yang serupa dengan Anas, yaitu ayat uno. Sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu ada beberapa orang yang geputruh oleh mereka itu barang yang tak pernah berjanji mereka itu akannya Allah dadanya barang hingga akhir ayat. Janji ya pada peperangan Badar hana hadir, siap hadir menyona peperangan Uhud dan akan berjuang mati-matian. Dan bermulakan Anas radhiyallahu an bahwa sungguh ayat itu diturunkan pada Anas dan pada orang-orang yang serupa dengan Anas, mengisyarah ianya Anas dengan demikian perkataan kepada sebahagian orang-orang yang gepumelia akan man oleh Allah dengan syahid dalam peperangan Uhud. Karena ramedah yang syahid pada peperangan Uhud ayatnya kan ke Anas manteng ke memandum syuhada Uhud. Kun Zuhriyu dan lainnya adalah
uro Uhud, uro Bala, dan tamhis, uro sapu bersih. Dicoba oleh Allah Azza wa Jalla akan orang mukmin dan penampak oleh Allah dengan uro Uhudnya akan orang-orang munafik, daripada orang-orang yang ada ia menzahirkan Islam dengan lisannya, padahal dianya orang itu menyembunyikan dengan kufur. Maka mulia oleh Allah padanya uro akan siman yang kehendaki ianya Allah, kemuliaannya Allah dengan syahid daripada orang-orang yang teruk tingkat wali Allah. Kenang mandum ayat bunuh bukan hanya ke Anas. Dan di antara orang-orang yang mulia akan manli Allah dengan syahid pada hari peperangan Uhud, Asadullah, singa Allah, dan singa Rasulnya Allah, Hamzah ane Abdul Muttalib, pangule segala orang syahid radhiyallahu anhu. Yang pun rakyat tak gelar Asadullah, Asadu Rasulihi, singa Allah dan singa Rasulnya. Nalang Facebook lah orangnya kayak aku menteng darah anak tu belum darah ili darah dah na jadi pinah ada anak jadi betul adalah orang-orang kafir. Sungguh dicok salah oleh mereka itu akannya Hamzah, pupu yang nak bak badan dicopot, wa masalubi, dan dipegang contoh oleh mereka itu dengannya Hamzah, diharah lam sosok yang berhut jauh je gunanya pegat lagi nyolong, dan dikorek oleh mereka itu kafir daripada perutnya, dan dikeluar oleh mereka itu akan hati pun gitu. Nah riwayat Hindun Purmah Abu Sufyan ikab bengahitan karena dalam peperangan Badar Hamzah gedemepoh Abu Sufyan. Dan tatkala gekalan Hamzah li Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh, menangis ianya Nabi. Hai apa kan? Maka tatkala melihat ianya Nabi akan apa yang dikerjakan, dikurik perut, disut hati ulua gedempe. Yang spontanitas akan geku ube raya. Dan daripada Abi Hurairah nedang alaihi salatu wassalam digeniringnya bag wadah Hamzah ke padahal sungguh telah dibunuhkan dan diambil sebagai contoh dengannya. Maka tidak pernah melihat Nabi akan satu pemandangan yang adalah lebih sakit bagi hatinya daripadanya terbunuhnya Hamzah. Ubina kejadian dalam peperangan watenya yang paling sakit hati Nabi kafir. Di antara mereka itu yang syahid dalam peperangan Uhud, Hamzah yang ditemani oleh malaikat. Dan dianya Hamzah itulah Hamzah ibnu Abi Amir radhiyallahu an. Maka bahwa sungguhnya Hamzah tak kala mendengar ia akan dempikannya sorai untuk mengajak orang berperang. Padahal dianya Hamzah itu ada hurinang tinggal hubungan intim uban gedengan orang kai turak-turak pakat jak perang kama
min faurihi ilal jihad, bangun segera menuju berperang. Anak demi mana cok senjata ke kuda menyana kuda mayana peluang juga dapat. Walam yasmah li nafsihi ayat ta'akhkhara 'anil khurud hatta yaqtasila, dan tidak sanggup menahan dirinya bahawa terlambat daripada keluar hingga mandi. Bagaimana hantu ati telat igop ka berangkat, maka disyahidkan Hanzalah meninggal. Wahwa junubun, dianya Hanzalah dalam keadaan berjunub. Maka berkhabar li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan para sahabatnya bahwa sungguh malaikat memandi ia akannya Hanzalah. Rupanya orang lain hadir bak Nabi dia syahid ke semana oleh malaikat. Kemudian tanya olehmu, kemudian berkata Nabi, tanya olehmu akan adiknya. Ceritanya mbak perumah kiat masa anu pernah kejadian sampai dia sama kemana oleh malaikat. Maka menanyai oleh mereka itu sahabat akan istrinya Hanzalah, maka berkhabar li istri Hanzalah akan mereka itu sahabat akan apa yang terjadi. Ikut oleh orang pakat perang agaknya dengan hubungan intim gegrup gecok puding berangkat aja. Di antara mereka itu yang syahid di peperangan Uhud Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpaling selesai peperangan Genewa, berlalu ia di atas Mus'ab bin Umair lewat gekalan Mus'ab wa huwa maqtul, Mus'ab terbunuh. Maka berdiri ianya Nabi di sisinya Mus'ab dan berdoa Nabi baginya Mus'ab. Kemudian membaca ianya Nabi minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaih, ayat bunuh puji-pujian daripada Allah ke para sahabat yang betul-betul berjuang karena Allah. Kemudian berkata Nabi, naik saksi olehmu hai para sahabat bahwa sungguh mereka itu yang akan meninggal memandum syahid di sisi Allah pada hari kiamat. Maka datang olehmu akan mereka itu dan ziarah olehmu akan mereka itu. Yang kejut salah satu dalam program umrah dan haji ziarah syuhada Uhud. Demi Allah yang jiwalun dalam kekuasaannya Allah tidak memberi salam di atas mereka itu syuhada Uhud oleh seseorang hingga hari kiamat kecuali menjawab oleh mereka itu atasnya. Jadi kena orang syahid kan udet unggu kan tanya aja ziarah Nabi Salim dijawab. Dan daripada Abdullah bin Jahsin radhiyallahu an, sesungguhnya Abdullah ia berkata, ia sebelum Ura Uhud kalau berangkat untuk perang Uhud gekun Allahumma inni uqsimu alaika an ulqa adwa gadan fayaktuluni thumma yubkiru batni wa yad'u amfi wa udhuni summa tas'aluni bima dzaka fa aqulu fika ya rabbi. Ya Allah, bahwa sungguh lun bersumpah atas drone bahawa lun akan lunjak merumpak musuh singa
maka dibunuh oleh mereka itu akan lun, kemudian dikorek oleh mereka itu akan perut lun dan dirilik akan boh hidung lun, dirilik, dipejap, dipotong hidung dan dua telinga. Kemudian drone yang akan lun pakan lagi kan kaipo ka dirilik boh hidung dan punyung. Lun jawab fika ya Rabbi, karena drone wahai po, itu ganyan mau perang karena Allah. Maka dibunuhkan radhiyallahu an dan dipegat oleh musuh dengannya Abdullah barang yang ketentu guna. Pas lagi kejadian ikoh boh hidung, ikoh punyung. Dan nalah Amru bin Jamuh pincang, sangat-sangat pincang, dan adalah baginya 4 orang anak laki-laki yang sudah menjadi pemuda. Drog tapi anak berboh raya berperang mereka itu beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berperang ya Rasul athai getibit Nabi kejak perang anak Amrunya bampet boh hadir ikut serta. Maka tak kala berangkat Nabi ke Uhud, berencana ianya Amru bahawa menghadap ia beserta Nabi. Mengerti kejap waktu Nabi jak pegat perang Uhud. Maka berkata baginya Amru oleh anak-anaknya, bahawa sungguh Allah sungguh menjadi ia bagi kamu akan rusak. Allah kagak pupri geron mu perang karena capi ya benja. Maka pakan han itu buat mentang di rumah, dan kamu ada kamu geron pegat ka gelanto kan kaji kan, dan sungguh ketentukan puna hana ke wajib li la Allah na nibat drone akan jihad karena drone cedera gelanto pi pegat ka kamu tidur pi duduk di rumah macam ro awi ke no kan anak tu hati kecil hang kerja. Maka mendatangi oleh Amru ibnul Jamuh akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata, ya hai Rasulullah, bahawa sungguh anak lun ti maraka itu ti maraka itu Bani Haula, anak-anak lun yang ti maraka itu menegah oleh mereka itu akal lun bahawa ulun debit beserta drone anak mitnya hai bijak lun. Wallahi tumpah haju demi Allah bahawa sungguh lun harap bahawa ulun bersyahid. Maka lun gila dengan gaki capi lun ini akan surga. Kedih men tu dengan gaki capinya bergedemung tamang surga. Berkata baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun gata maka sungguh gepupri li Allah ni bagata berperang bet daja handai syamnya hana daja Allah ka gepupri. Dan berkata Nabi bagi anaknya Amru, wa ma alaikum an tada'u, ya, apa di atas kamu bahawa engkau dam nyan gura bakdro ke perah beta ja hari ana wajib li ba ne gekun kepu ketam la Allah azza wa jal ayara zukahu syahadah, mudah-mudahan Allah gebi kegaknya syahid nanti. Maka keluar Amru beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibunuhkan pada Uhud akan sebagai bunuh syahid. Gepegah kejadiannya li Ibnu Qayyim dalam kitab Zadil Ma'ad. Dan mengriwayat oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab Al-Isti'ab,
Sesungguhnya pekerjaan tak kala keluar ianya Amru, nya cerita menghambung cerita Amru buno geriwayat oleh Ibnu Abdil Bar ma'al mujahidin getebin Amru serta orang-orang yang berjuang menghadap ia akan kiblat. Gigita ke kiblat gekun Allahumma rzuqni syahadah wala taruddani khaiban ila ahli. Ya Allah, nabi kelun syahid dan bekne puolun hal keadaan putus asa kepada keluarga lun. Punya hana syahid lun wa keluarga lun dalam keadaan lun putus asa, maka diberikan akan syahadah radhiyallahu an sesuai lagi doa. Dan ketika itu kajadeh syahid Amru kun Nabi alaihi salatu wasalam, demi Allah yang jiwalun dalam kekuasaannya Allah, bahwa sungguh daripada kamu ada seseorang jikalau bersumpah ia di hati Allah, sungguh gebebaskan dia Allah akan sumpahnya. Langkawan kata-katanya na urang menyogu sumpah dikedi gelanggar sumpah li Allah gepupri ya napa ya bayu kifarah. Di antara mereka itu Amru bin Jamuh dan nyat ke Nabi ya, sungguh longkalan Amru gegila gejak-jak dalam surga dengan pincangnya tu lagi guna begelun tu menggila surga dengan gaki capi nyo. Karena menyo orang syahid kan gepangkai aju li budaya dari kan kedih lang surga. Tanya yang dia kamu boleh nan. Nabi kan mungkin Nabi yang nak kacau sedang kau liya kacau. Dia kalan Nabi kita masuk surga dengan akidah capi. Diriwayatkan bahwa sungguhnya pekerjaan datanglah seorang laki-laki daripada Badu Arab kepada Nabi SAW, maka beriman ianya Badu dengan Nabi dan mengikut ia Badu akannya Nabi. Maka berkata Badu, uhajiru ma'aka, lun siap untuk berhijrah berserta drona hai Rasulullah. Maka manakala adalah peperangan Khaybar, gejak ghanimah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu, maka membagi ianya Rasul akannya ghanimah dan membagi ia Nabi bagi Badu Arab benar. Fa'ata ashabah, maka memberi ianya Badu akan kawannya barang yang dibagi li Nabi akannya barang. Dan ianya Badu buno gejaga ruang Nabi, ikut Nabi tapi maka tak kala datang mendafa oleh mereka itu kepadanya Nabi puat gejaga ruang, maka tak kala datang pemberian buno menyerah oleh mereka itu akan pemberian kepadanya Nabi. Maka bertanya Nabi, apa ini? Kata sahabat, bahagian yang telah dibagi akan bahagian bagi kamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katalah yang sahabat lain gejo ada yang dibagi oleh Nabi jatah Badu Arab buno gejo wate kitanyang buatlah nejuk kelungnya ghanimah yang kagak bagi li Rasulullah ke drone fa akhadahu, mengambil ianya Badu akan dianya pembahagian, maka mendatang ia Badu dengan pembahagian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jak pulang dah. Maka bertanya Badu, ma hadza ya Rasulullah, apa yang menunjuk ulun hai Rasulullah? Jawab Nabi, satu bahagian yang ulun bagi
akan bahagian bagi kamu. Kun badu ma ala hadza attabi'uka, kan karena na pembahagian lun tedron yang orang kalung harap harta ghanimah, walakin attabi'uka ala an urmiya hahuna, tetapi lun tedron ni ada bahawa dilempar lun di sini, minta syahid sian, dilempar mungkin dengan panah. Kemudian berangkat mereka itu kepada memerangi musuh. Maka datang orang dengannya badu kepada Nabi SAW, padahal badu itu telah terbunuh. Katruk lagi. Elong kan long jak mau perang minta ghanimah yang perlelun berjipok nasihat ime jenazah le urang bak Nabi gekalan urang badu bunuh yang terima harta ghanimah gejak tetap Nabi galak ke bersyahid ke syahid. Maka berkata Nabi, hu kahu wanalan huwa nyo ke hurung bunuh yang gelak tetap getanya perang karena ghanimah tajuk hana gedung igaknya ingin bersyahid. Kalau na'am, jawab sahabatnya orang yang getetat getanya bunuh. Ke Nabi sadaqallaha fasadaqahu, geputruk janji akan Allah, maka Allah pun geputruk janji kegaknya. Fakafahun Nabi fi jubbatihi, kafana gepegafan badu bunuh li Nabi SAW dalam baju jubah, gesut baju juga balik ke gafan, kemudian gedang Nabi uke, maka sembahyang Nabi di atasnya. Dan adalah di antara doa Nabi baginya badu, ya Allah nyo lam yadron, keluar ia berhijrah pada jalan ron, maka dibunuhkan hal keadaan syahid dan lun ada badunya sebagai saksi. Intaha dari Zadil Ma'ad. Faedah, pada sebab gebuh lakab Sayyidina Abu Bakar dengan Siddiq, dilakabkan Sayyidina Abu Bakar dengan Siddiq karena cepat-cepatnya Abu Bakar kepada mentasdiqkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang ada ianya Rasul berkhabar ia Rasul akannya barang. Jadi gelar Siddiq karena hana mudun lagai bak benar Nabi pe yang Nabi pegak getasdek mandu. Maka diterimakan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah, datanglah orang-orang musyrik kepada Abu Bakar, maka berkata mereka itu musyrik, halaka ila sahibika, nakah bagi kata Abu Bakar kepercayaan kepada rakan kata nyona berita baru Muhammad ikah kibang kapatih kemana menyuruh kafir itu banyak enggak mendakwa ianya rakan gata bahwa sungguhnya rakan gatanya berangkat dipejak orang dengannya tadi malam ke Baitul Muqaddis. Muhammad pegah kelam kaipa na urung pupa je Baitul Muqaddis. Ke Abu Bakar waqala dzalik, adakah dan berkata Muhammad akan demikian. Bitna ke pegah qalu na'am, kun musyrikin nadanya balu pegah macam faqala laqad sadaqa. Kun Abu Bakar menyana ke pegah sungguh benar ia, inilah usaddiquhu bi'an min dzalik, bahwa sungguh lun benar Nabi dengan yang lebih jauh dari pada demikian. Nyan Najid and Baitul Muqaddis mesti ji ulang Amerika tu gede dan tasdek cin bi punya bi khabaris sama gad wa huwa rawa
hahu, dengan berita-berita langit yang gepegah pagi-pagi dan geberangkat malam gejak bengah katruk ulangit juga. Falidzalika summiya siddiq, karena demikian cepat hak getasdek apa yang gepegah di Nabi, dinamakan Abu Bakar Siddiq, orang yang berhad benar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, ya, tak kala kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam yang diisrakan Rasul dengannya malam, maka ada ianya Rasul di Zitwa, satu tempat di luar kota Makkah. Katruk kenang kagua. Berkata ianya Rasul, hai Jibril, bahawa sungguh kaum lun tidak membenarkan oleh mereka itu akal lun. Ya, iban cara lun pegang tu. Mesti draw takut dipatih. Kun Jibril akan tasdek kata li Abu Bakar, dan dianya Abu Bakar itu Siddiq. Ya, kau cakap rahsia. Golom tasdek Nabi li Abu Bakar, kawai gepah li Jibril. Nah, so tasdek kata nanti Abu Bakar yang pun tak benar kata, dan gaknyan bergelar Siddiq. Dan daripada Abi Yahya berkata, Abi Yahya, la uhsi, hana dapat lung hingga berapa banyak lun dengar Ali berkata ia di atas mimbar, bahawa sungguh Allah gupunan Abu Bakar ada lidah Nabi akan Siddiq. Letak ke nak Sayyidina Ali pegah mata gebuh rubah Allah kagebuhnan Abu Bakar dengan gelar Siddiq melalui lidah Nabi. Dan diriwayatkan dengan sanad yang bagus daripada Hakim bin Sa'ad berkata ianya Hakim, dan dengar Ali berkata ia, dan bersumpah kan berkata mentang, sungguh nyebutkan oleh Allah akan nama Abi Bakar daripada langit, nama apa yang kebetulan Siddiq. Menyebut akan demikian seluruhnya oleh Hafidh Suyuti dalam Tarikh Khulafa. Ini beberapa cerita tentang benar-benar berjalan menuju kepada Allah. Kasuluk belum? Menyesuluk dia dengar kan? Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, lun dasarkan seluruh urusan lun di atas benar. Gaknyan berangkapu menteng, ge kerja, ge pubut, ge pegah selalu dalam keadaan benar. Dan bermula demikian pakan ge bina urusan gaknya dati benar, bahawa sungguh lun terbit dari kota Makkah menuju Baghdad. Ulun jak minta ilmi, gak mendagang. Maka gejo akan lun le ibu lun 40 dinar. Le 1 dinar 4,8 gram. Mungkin 3 jauh anju kena kirim baju-baju ni. Dan gejani 5 akalun atis benar. Nyampai kamu sulit-sulit kalau jalan. Maka tak kala sampai kami akan nanggro Tunku Hamdan, Zau Pudai, Zau Zal kan Zau Hamadan, nama satu tempat, keluar di atas kami oleh Badu Ulam, ya. Maka mengambil oleh mereka itu akan kafilah dirampok. Perampok biasanya yang dicak urang tengah likut. Punya urang ika dirampok kau tak jual awal likut. Nyok kalumbi kalung ijazah tarikat merampok. Pai putran tarikatnya dari Rimung serigala atas nama binatang buas. Hai tegom kameng dia ika tetap ilum yang tinggal di likut. Yang ke mana habun
almarhum getanyo menyebut go baik roh ika ilikut mentang karena dekedi salah balik menyitanya lika karuh ika dah yang kan beut dan tunggu beut hanjit roh ika karena menyalah nyan laju yang di drop lain dengan dia pun lain dengan cerita kameng dan perampok nyokon masalah perampok kaico kafilah yang ikut maka lalulah seseorang daripada mereka itu perampok itu coba tonan Syekh Abdul Qadir Jailani waqala ma'ak itanya yang le perampok punah saja ke maka ulun berkhabar agaknya 10 dinar peng duduk 5 aku fa akhadhani ila kabirihim maka ime le perampok sidro buno lun kepada ketua mereka itu iba bak ketua letak peng saja maka ditanya oleh ketua akan lun maka lun pegah lagi sana anak tu punah cuma 10 dinar peng duduk 5 faqala ma hamalaka ala sidiki kun ketua perampok apakah yang mendorong kamu tidak benar pakan hana kamu sulit kepu kepegah legena lun jawab kagak janji akan lun le maklun ada benar maka ulun takut bahawa lun khianat janjinya janji kamu ngemak nyata kan maka didempik le ketua perampok no biraya iku dan diperingat bajai-bajai dai kun dikah demakut bahawa kakhianat janji mak dikai hana ku takut bahawa ku khianat janji Allah Allah hanggapi merampok okey kau merampok dikah mak ku pegah hanggapi tulik apa tih kemudian memerintah lagi ketua perampok dengan mengembalikan barang yang dicok oleh mereka itu perampok akalnya barang daripada kafilah ada Syekh Abdul Qadir mau icok kalau pergi kembali mai yang kai cok ada urili ke guna rombongan kabih sekuat mendum kai pulang dan berkata ketua ana taib lillah ala yadaika lun tobat bagi Allah dati jaro kata Syekh Abdul Qadir jadi ni maka kelah manma'ah prajurit anta kabiruna drone kepala kamu bak merampok dan drone uronyo kaji kepala kamu bak taubat maka itabu mandum dengan berkat benar intaha daripada ansul majelisnya majelis jinak-jinak dihikayahkan daripada Syekh Ahmad bin Abi Hawari bahawa sungguhnya Syekh gemujanji ilam akan Syekh kita Aba Sulaiman Darani radhiyallahu anhuma bahawa tidak mukhalafah ianya Syekh yang kedua akan Syekh pertama pada sesuatu janji baik mukhalafah maka tak kala nalah satu hari datang padahal dianya Syekh itu tengah bimbang hati maka berkata Syekh baginya hai Ustaz sungguh panaslah karena raya maka tidak berbicara ianya Syekh akan sabuh Syekh Ahmad sabuh Syekh Sulaiman Rani hana kata tu karena kata fakar rara alih dalika miraran maka gulau-ulang li Syekh Ahmad demikian karena kata beberapa kali maka tak kala memperbanyak kalam datanya Syekh berkata ya idhab fadkhul menyokatu karena kajak kalau baju dalam maka berangkat ianya Syekh Ahmad dari sisinya Syekh Abu Sulaiman Darani dan masuk ia dalam kanat yang kata maka tak kala adalah sesudah satu saat
Berkatalah Syekh Abu Sulaiman, hai bu kadu kasetet si amat hoka. Karena jih pernah menyanyi dengan lon handi mukhalafah lon pada sesuatu. Tetap tak ilong nak janji dua aku. Asai aku perintah harus taat handi mukhalafah. Maka datanglah mereka itu kepada Ahmad Langkanan dan berdebit oleh mereka itu akan Ahmad daripada kanan dan tidak dipungdarat akannya oleh api. Yang kedua janji nganggure Langkanan ke yelo. Tutung. Itanya ublang gujujak musau-musau. Dengar macam-macam. Intaha hikayah lagi disebut oleh Imam Yafi'i dalam kitab Nashrul Majalis. Aduh enggak. Kata ada baru aja. Pasal yang keempat pada bahaya benar. Yang kalau kelebihan bahaya habis. Nah, tak kalian penjelasan tu Pak Iduk. Bahaya yang pertama sulit. Ya. Hai sebaliknya faham bahaya tu maka punya benar satu kelebihan fadilah sulit bahaya yang timbul daripada lawan benar. Kun Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya yang mulia, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Baik tak ikut barang yang golomna bagi kata dengannya barang itu ilmu. Athai kana urung pegah ikut laju hanjur pelajari gila yang kepegahnya puata sehingga kena atabaro pajan barota akan kahina palain. Idza aratta an taf'ala syai'an fatadabbar akibatah. Menyogata kena buat sesuatu, perhatikan akibat ujung jih sehingga urut menyogat tak lanjutkan menyahanagat mundur nyo ma laisa laka bihi ilmun sesuatu yang gohlomna ilmu la takfu baikut karena bahwa sungguh pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanyakan ni. Kan tak ikut dah yang galak katanya pri hana pri sama katanya basar katanya hati katanya. Kun Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adhkar nyo komentar menyangkut dengan afad yang pertama bohong. Sungguh telah zahirlah segala nas kitab dan sunnah di atas mengharamkan berbohong pada jumlah. Hana puta perinci, hana puta kalian tabuh-tabuh afrad. Secara global Quran dan hadis menyatakan harim mutulik. Dan dia yang sulit setengah daripada yang keji daripada dosa dan yang keji daripada keaiban. Dan telah ijma' ummah dan bermula ijma' ummah terangkat sah atih baharim mutulit beserta beberapa nas yang lahir. Oleh karena demikian nas nyata sulit nyan harim maka hana hajat kepada nakal afrad. Kenapa ya tak tulis sabah-sabah hari. Dan hayasannya yang penting penyata barang yang dikecualikan daripadanya sulit dan beritahu di atas yang halu-halu. Ya hukum secara global memang harim. Yang hendak payah pegahli berangkat tahu mantang mufhum hukum musulit harim. Yang payah tak pegah bacut na buat yang hana harim musulit. Dan mumada pada tapu peluang orang daripada musulit hadis yang sepakat ulama di atas sahihnya hadis. Dan dianya hadis barang yang kalih kamau riwayat akannya hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim. Diterimakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bermula tanda munafik itu 3. Apabila berbicara dusta, apabila berjanji malah menyalahi, apabila dipercayakan berkhianat. Benar pegah kan tahan dali anak payah pegah di nyokar pegah dali hari mutulit karena salah satu tanda urung munafik apakah apa tulit lun kun tono Imam Nawawi dalam kitab Adkar. Dan dasar di atas hadis tersebut, maka bermula musulit itu datang akannya oleh segala hukum. Ya, kamu cabut bunuh ka positif hukum harim. Nya ka datang hukum-hukum yang lain. Kun Hujjatul Islam dalam kitab Ihya, dan bermula dhabit pada demikian hukum musulit, bahwa sungguh tiap-tiap tujuan terpuji yang mungkin sampai kepada tujuan dengan benar dan sulit sekalian, maka bermula musulit padanya itu haram. Nasabah rencana, nasabah konsep bisa tercapai dengan 2 cara. Sulit bisa tercapai konsepnya, dengan benar bisa tercapai. Yang positif haram sulit. Atau dengan sulit tu maka mubah sulit jika dibolehkan berhasil demikian maksud. Nasabah rencananya ged menurut pandangan agama, tapi baru truk kena payah musulit. Yang hukum musulit boleh karena tujuan ged hantruk dengan benar, dan wajib punya wajib tujuannya wajib, hantruk menyokan dengan musulit, hukum musulit wajib. Gepugat contoh tiba hanarawati nyo contoh kurung jaga mandang yang tengah kupu contoh seperti barang jikalau ikala lesira urang akan tengku maksum, iaitu urangnya hana hala darah ke Nabi, gemesam daripada orang zalim yang direncana ia zalim akan bunuhnya tengku maksum atau menyakitinya tengku maksum, karena wajib pelihara maksum, maka wajib musulit. Atau ditanya saudara orang oleh orang zalim tentang wadiah yang direncana ia orang zalim akan ambilnya wadiah, dibunuh ipo disakiti urang nyokan barang hijau, maka bahwa sungguhnya pekerjaan wajib ati urang terima simpanan go menyotro urang zalim dineco oleh ingkarnya walaupun sulit payah kenana kagum sulit kagum karena yang tempat yang hana li harim sulit. Bahkan jikalau dituntut sumpah le perampok ibu sumpah agaknya kata kepegahana lazim makanya oleh sumpah wajib sumpah wa yuwarri dan dinit tau riyah wa illah hanasam hana ini tau riyah kena sumpah dan lazim makanya oleh kafarah. Dan apabila hang sempurnalah maksud peperangan atau mendamaikan orang yang sengketa dan pucondrong ate mujna alih orang yang teraniaya, kecuali dengan berdusta, niscaya dibolehkan akannya berdusta dalam peperangan menyerta betul itu hantruk maksud menyerta sulit truk maksud yang tak boleh maksud. Adakala na urun tengah mau pakai truk tanya tak damai menyolagena ada apa hati maksud menyerta sulit hati boleh sulit dan menancit urun ka ipoh di elanya lego yang menyerta pegah lagena hanasi
belakang tuang balah nanti nyatam sulit tak pegah agak-agak anak sengajanya je dia fikir kafe kerana on tupinya ke boleh. Dan kalau ditanya akan tidak ada orang oleh sultan tentang buat keji yang terjadi hana sothe lagi zina dan jib arak, maka boleh baginya seseorang bahawa berdusta ia dan berkata ia tidak aku kerjakan. Tidak orang gepu buat salah hana sothe menjamak hana ithe kena lang lembu menyodina kiban hana sothe dengan tidak terbenar zina dan menghasafah mentang enggak asal kali damang ka terbenar zina orang dengan jamak pihana pijit pihana kai periksa li sultan li raja nak kebubut jib arak lam contoh jib musulit ma fa'al tuhana walahu ayung kira sirran akhi akhi tu walahu ayung kira sirra akhi, dan boleh baginya seseorang bahwa diingkar ia akan rahasia saudaranya. Nah urang som rahasia bak tanya yan be ya pegah lagi nah kamu sulit aja hana irsyadnya bimbingan ken pamula katanya kutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an bermula musulit itu na dua macam. Tabuh macam musulit yai puna-puna musulitnya le insan dengan bawa berkata insan akan sebalik kejadian, dan ini musulit urang pasai. Dan yang kedua kizbun fil hal, sulit pada kebetulan dengan sekira-kira mendakwa ianya seseorang akan satu pekerjaan, jikalau diteskan seseorang padanya pekerjaan, sungguh ada ayat di atas khilaf demikian, dan tidak jadilah seseorang manusia setengah daripada orang yang benar sehingga benar ia pada dua buah pekerjaan sekalian. Musulit fil hal hana berencana. Patitanya di situ orang hana rencana musulit tak pegah haju, tapi watai periksa kakol lagi tak pegah. Oh, gegelar situ orang siddiqin ban dua buah model musulitnya benar terjadi. Yang sengaja tak ciptakan sesuatu yang sebalik kejadian ataupun yang terjadi secara spontanitas. Hukum musulit pada riwayat hadis Nabi yang khusus hadis Nabi dan tanya pegah nah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguh urung sulit atihlun tidak ia seperti urung sulit atas seseorang yang lain. Menyaji musulit dengan orang lain yang na toleransi, menyaji musulit tentang lun hana lun pegah ya pegah na yang deng bekal je mana tu. Maka barang siapa berdusta di atihlun muta'ammidan sengaja, maka hendak kekalah tempat duduknya daripada api neraka. Hana maaf-maaf. Dan pada satu riwayat begini Rasulullah baik kata pesulit atihlun karena nya pekerjaan barang siapa berdusta atihlun dilih oleh apui. Nah urkuladum milih baca pun biasa mentang nyo pun neraka kan apui na hidunya. Kan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Muqaddimah Syarah Muslim, dan ketahui olehmu bahawa sungguh ini hadis melengkapi di atas beberapa faedah. Salah satu daripada faedah
Tetapkan ini kaedah bagi ahlu sunnah, iaitu bahawa sungguh musulid dicapai ia akan segala berita urang sengaja dan urang dua daripada sesuatu dengan sebalik barang yang terjadi. Yang takalan hadis tianya ruh musulid secara sengaja, ruh musulid secara dua. Yang kedua, faedah yang kedua keperaya musulid atas Nabi alaihi salatu wasalam. Karena musulid atas Nabi keji yang raya dan binasa yang raya, dan tetapi tidak dikafirkan kecuali bahawa dianggap hadir ia seseorang musulid atas Nabi. Siksa raya keji tak menyata pegah arah hana gepubut le Nabi dah pegah hana, tapi hanya kafir kecuali ketika hali dia pegah yang hana bak Nabi yang baru je kafir. Ini pendapat masyhur daripada mazhab ulama. Dan berkata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, dikafirkan seseorang dengan sengaja berbohong di atasnya Nabi SAW. Pendapat Juwaini menyatakan pegah harta yang hana pegah oleh Nabi dia kafir itu. Gihikiyah la muharramin, sesungguhnya pekerjaan tang Imam Haramain nyancit nami Muhammad Al-Juwaini. Sesungguhnya pekerjaan adalah Imam Haramain berkata ia dalam mengajarnya pada kebanyakan. Aku pernah hadis ke murid-murid ikun man kadzaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amdan kufira wa urika damu. Barang siapa berbohong di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal keadaan sengaja, kufur ia dan ditumpahkan darahnya. Dia kafir dan dia poh halir darah. Dan kepelaih oleh Imam Haramain akan ini perkataan pendapat dia ke kafir dia poh lain. Dan berkata Imam Haramain bahawa sungguhnya perkataan yang lagian kelalaian yang raya yang betul lagi phone bunuh hana je ke kafe, bahkan mendapat siksaan mantang kecuali kagak anggap halir. Faedah yang ketiga, sesungguhnya pekerjaan tidak ada beda pada perhara musulid atau Nabi SAW di antara barang yang ada ia pada hukum. Bahukum dah pegah atau yang hana pegah oleh Nabi saban je. Dan barang yang tidak ada hukum pada yang barang seperti targhib dan tarhib dan pelajaran dan lain demikian, maka seluruhnya itu haram, termasuk yang paling besar daripada dosa besar dengan sepakat ulama muslimin yang dihitungkan dengan mereka itu dalam ijma'. Khilaf bagi kelompok karamiyah, satu kelompok mubtadi'ah dalam dakwaan mereka itu yang batil, bahawa sungguhnya pekerjaan boleh pena-pena hadis bab targhib dan tarhib. Makna targhib ge pegala untuk katanya beramal, ge cerita tu kelebihan ji. Punya tarhib ge petakut tanya nak tertinggai larangan ge pegah tu azub-azub yang akan kita dapati. Nya punya pakai hadis Nabi yang je ke masalah. Kelompok yang muktamad hanjir walaupun targhib dan tarhib kan hanya bab hukum menteng. Awaknya mana karamiyah. Je ni awaknya. Ketika akan mereka itu kelompok karamiyah, arti ini kebanyakan daripada orang jahil yang genisbah oleh mereka itu, draw mereka itu kepada Zahid. Gebuh gelar kata Az-Zahid. Biasa gelar-gelar yang gatnyan kendra tu pegahnya yunsibuna anfusahum. Genisbah draw yang kepada Zahid dan
dan dinisbah mereka itu oleh orang jahil-jahil lah, yang misil mereka itu hingga akhir barang yang panjang lebar pegah li tahu no hanam tahu li pakai hanam tahu. Kemudian berkata ianya tahu likut belah deh kerjaan tahu kan Rabi'ah. Faedah yang keempat, haram riwayat hadis maudhu'. Arti huruf yang kedua keadaan dah hadisnya maudhu'. Nah hadis si hana dari Nabi pernah oleh orang. Dari riwayat lam le katanya haram hukum ji atau berat atas dannya wadaknya. Menurut dah pelajari ini hana mungkin datang daripada Nabi atau dicipta oleh orang lain. Tabannya menyertai riwayat hukum ji haram. Maka barang siapa mau riwayat ia akan satu hadis yang telah diketahui atau didan wadaknya hadis dan tidak dipenyata ketika riwayat akan wadaknya hana terpegah-pegah tertipu tadan hadisnya maudhu' dari riwayat hana terpegah hadisnya maudhu', maka orang tersebut masuk dalam ini wa'id diket janji siksa diliket akbarul kabair masuk di bawah jumlah orang-orang yang dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ini berkatalah ulama, sepatutnya bagi seseorang yang menghendaki bahawa meriwayat ia akan hadis atau menyebut ia akan hadis bahawa memperhatikan baik dari riwayat laju kalau nilai, maka jika ada hadis sahih atau hasan cara dari riwayat laginya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza au fa'alahu au nahwa dalika min siyaghil jazmi. Umpama demikian qala fa'ala daripada syarat jazam jid pu konsekuen ni kena tegas itu menyaka tak yakin sahih ataupun hasan. Dan jika ada ia hadis itu dhaif, maka jangan berkata seseorang qala au fa'ala au amara au naha atau seumpama demikian, tetapi berkata seseorang yang rawi ruwiya anhu, ngelafai majhul ruwiya anhu kata orang meriwayat dari Nabi demikian, atau jaa anhu kada ataupun datang riwayat daripada Nabi seperti demikian, ataupun yurwa atau yuzkaru atau yuqalu atau balagana dan barang-barang yang serupa. Berkata mereka itu ulama alam, dan sepatutnya bagi seseorang yang membaca hadis bahawa mengenal ia daripada nahu katanya kena riwayat hadis berkena menguasai ilmu nahu dan lughat dan nama perawi, barang yang selamat dengannya daripada katanya malam yakul, mangat selamat katanya daripada riwayat hadis-hadis yang hanya gemarit oleh Nabi. Berkata mereka itu ulama alam, dan sepatutnya bagi perawi dan orang baca hadis apabila tasyabuh atasnya oleh satu lafaz, maka membaca ia akan lafaz di atas ragu-ragu bahawa berkata ia di belakangnya au kamakala. Jadi kena paduga kam rumpuk lagi kan ba ujung hadis gekun au kamakala, berarti perawi merasa ragu. Berkata mereka itu ulama alam, dan disunatkan bagi siman yang meriwayat iaman dengan makna hanatanakal lafadli, kesimpulan daco ayakula ba'da, bahawa berkata sesudah riwayat au kama qala, dan umpama ini sebagai mana barang yang telah memperbuat akannya barang oleh sahabat dan orang-orang yang kemudian daripada mereka itu tabi'in. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
Diriwayatkan bahawa sungguh Imam Al-Bukhari rahimahullah keluar ia mencari hadis daripada seseorang. Dia minta hadis, sona riwayat hadis. Maka melihat rajul sungguh larilah oleh kudanya. Padahal orang rajul itu mengisyarah kepadanya kuda dengan ridaknya. Geput kuda kaiplung diisyarah dengan ridak. Ka'anna fihi syairan, seolah-olah padanya ridak ada syair. Empun kuda. Cara pegah nak tu ada yang punya bakmi kan udah kerap. Nah. Ada tenek bimpun. Yang menanci kuda kai peluang. Dia pakai ijarda alai pakiban cara gepuk-puk gepegat seolah-olah na langla makanan kuda. Maka datang ianya kuda akannya rajul, maka mengambil ianya rajul akannya kuda. Ya, nakala. Cara petik kuda wateka klit. Faqala akana ma'aka syair. Maka kitanya oleh Imam Bukhari bak urang yang kai pelung kuda ka saya gerap dengan ijarida. Adakah ada beserta kamu syair? Pernah langla saja nanti hingga kuda kaideng. Dia jawab hana walakin awham tuha. Dan tetapi lupa makannya kuda tantang lagi na syair. Maka berkatalah Bukhari han lungcok hadis daripada orang yang gemsulit ke binatang. Jadi rencanakan jamita hadis pun merompak tu orang yang kagak pengut buda kai pelung gepegak ridak lagi na umpun ji hingga gisa gedrop hana jadi gecok hadis le Imam Bukhari karena orang pengut ya ke baile orang binatang ke pengut yang gedung le hadis disebut beritanya dalam kitab Unsil Majalis. Bahaya benar yang tiga riya. Karena Allah Ta'ala man kana yuridu harsal akhirati nazil lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Berangkat kau ke kehendak mata benda dunia, kamu akhirat lah. Kamu tamah baginya pada mata bendanya, tak buat sesuatu rencana ke akhirat mutamah. Dan berangkat kau adalah menghendak mata benda dunia, kamu beri akannya seseorang daripadanya dunia dan tidak ada baginya di negeri akhirat daripada jatah. Ya, beramal karena merumpuk sesuatu di dunia gepetruk kadang-kadang oleh Allah orang akhirat nanti kena Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang ada ia mengharap bertemu Paulnya, maka hendak beramal amalan yang saleh dan tidak mensyirikatkan dengan ibadat Paulnya akan seseorang. Yang syirik ini maksudnya syirik khafi ya? Ibadat kepada selain Allah, riya. Dan berkata Allah Ta'ala lam fawailul lil musallin, well bagi musallin yang hendak piuh hinan senebu urang hanale isimayang celaka ujung alladzina hum an salatihim sahun. Dah musallin yang kenang well mereka yang daripada semayang mereka itu lalai. Alladzina hum yuraun, mereka yang memperlihatkan sembahyang dan menagah oleh mereka itu akan zakat. Kun sebahagian muhakkikin hakikat riya dianya itu bahawa engkau beramal satu amalan maka kamu kasat dengannya amalan akan kalian manusia di atas kata. Nyan hakikat riya. Tapi buat sabah-sabah amal lam ati itu nya ikalan liurung ditakuna laka indahumul manzilah supaya adalah manusia kegata di sisi mereka itu manusia satu kedudukan dan dalam hati mereka itu manusia rasa kasih sayang. Kasih lega jibi mandilah je ketugui mum de gampung kan je ke ame jaket kenpo
Said katanya Imam Arif Billah Ali bin Husain Attas radhiyallahu an dalam kitab Atiyah Haniyah, bermelarian dianya ria itu bahwa engkau beramal akan satu amalan karena makhluk. Lain cara ibarat buno takasat dikala oleh manusia, dino amal karena makhluk, maka dianya seseorang itu syirkun kagepa syarikat umbudiah gaknya dengan tanpa ragu, dan mumadah akan kata dengannya ria ulo-ulo bahawa kata syarikat beserta Allah simannya hai dibi manfaat dan hai didatang mudarat. Kata pesabi Allah dengan orang lainnya manfaat hana mudarat pihak beserta bahawa sungguhnya pekerjaan jikalau mengetahui dianya seseorang akan kasat gata kasat seseorang dengan ini amal, gugurlah daripada pandangannya yang nganggur alam. Buna ria kasat amal untuk makhluk. Nyan makhluk nyan menyetipu tanya beramal karena ji anayum lesit. Nah, dak deh. Karena karugo tanya hana takasat karena Allah, takasat ke makhluk be nayum. Menyokai itu pun anayum lesit. Makna gugur daripada mata kan ia mata ru pandangan orang yang tanya kasat amal kurangnya hana gadli sit ke tanya kun Imam Syarani dan dengar Said katanya Said Lung Ali Khawas rahimahullah berkata ya, apabila diperia lisirado hamba dengan ilmunya dan amalnya, dihapuskan amalnya dengan nas kitab dan sunnah. Getanya meruno ilme, getanya amal ilme tapi kasat ria yang menurut Al-Quran dan hadis amal getanya geli oleh Allah. Dan apabila dihapuskan amalnya seseorang, seolah-olah seseorang belum beramal ia akan sesuatu, menyuka geli lagi hana. Maka bagaimana melihat ia dirinya dengan demikian arti manusia beserta janji siksanya sesudah terhapus amalan dengan azab yang pedih. Kiban cara dan yang pedih orang bak orang, kiban cara dan yang pedih amalan katanya bak orang lain, sedangkan dengan semata-mata kasat ke orang lain kan karena Allah hana deka kehapus, berarti tak pedih ada yang gahapus. Olehnya kan etnan mantau kena azab lah tawa'an siksa li sampuh amalan kena azab lah. Fal yatanabbah talibul ilmi, maka hendak hati-hatilah pelajar bagi misil demikian kasat dengan ilmu dan amal kepada selain Allah, terhapus amalan, meriah tidak boleh bahkan mendapat siksa. Kun Imam Haddad radhiyallahu an, sebahagian daripada manusia itu siman yang taat ia karena menuntut keridaan Allah dan dekat di sisinya Allah. Pun nilai anggup taat mencari keridaan Allah. Dan di antara mereka itu manusia menuntut bagi fahala. Buno rida yang penting. Fahala jidna jihana asal rida. Yang kedua taat untuk mendapat fahla. Yang ketiga khaufan minal iqab, karena takut daripada siksa. Di antara mereka itulah mura'atan lil khalqi, untuk pelemah bak makhluk. Wa hadha huwal halik, nyo yang binasa, berarti yang le macam buno juga, tapi yang gak yang pun mencari keridaan Allah yang siap ada kesiksa api jid asai Allah rida. Yang kedua benafala, yang kelih ia takut tamam neraka. Yang keempatnya halik, taat kepada Allah untuk nampak pada makhluk.
Allah ulang tadi